Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung di Al-Sani, alhamdulillah kita pagi ini dapat berkumpul di Zoom ini. Karena itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat hadir di majlis ini. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu maka kita dilimpahkan nikmat yang paling lebih banyak lagi, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua sehingga kita dapat mengikuti Zoom pagi ini. Kemudian pada kesempatan ini An'am ayat 28 di bawah bimbingan Buya Rizal pagi ini didampingi oleh Ibu Resmi Kartini. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan panjang lebar dan kita telah diskusikan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad badalahum ma kanu yuhbuna min qabl walau ruddu la'adu lima nahu anhu wa innahum lakazibun. Sadaqallahul azim. Bal badalahum ma kanu yuhbuna min qabl. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikan. Walau ruddu la'adu lima nahu anhu wa innahum lakazibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka kembali kepada apa yang telah mereka dilarang mengerjakannya. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Sesungguhnya masalah yang tidaklah seperti apa yang mereka katakan, bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan beriman. Justru yang muncul dari mereka apa yang dahulu mereka sembunyikan, yaitu ucapan mereka, demi Allah dahulu kami adalah orang musyrik. Dan hal itu terjadi ketika anggota badan mereka yang memberikan kesaksian yang merugikan mereka. Yang merugikan mereka, dan sehendaknya mereka benar-benar dikembalikan ke dunia, niscaya mereka benar-benar kembali melakukan apa yang dilarang bagi mereka, seperti syirik dan berbuat kufur. Sesungguhnya mereka berbohong dalam janji mereka untuk beriman apabila mereka kembali ke dunia. Firman-Nya, bal badalahum ma kanu yuhbuna min qabl. Tetapi sebenarnya bagi mereka itu adalah kejahatan yang nyata dulu mereka sembunyikan. Kejahatan
mereka adalah mengusir. Salah satunya adalah mengusir orang-orang menyeru kepada Tuhannya pergi pagi, Tuhannya pagi dan petang. Maksudnya orang-orang yang berzikir kepada Allah, kepada Tuhannya pada pagi maupun petang. Sedangkan kalian dilarang mengusir mereka yang berseru kepada Allah pagi dan petang. Sedangkan mereka mengharapkan keridhaan Allah. Jika kamu mengusir mereka, maka kamu termasuk orang yang zalim. Nah, ini larangan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman dilarang mengganggu, mengusir orang yang menyeru kepada Tuhannya itu. Itu yang dikatakan. Dalam surah Al-An'am ayat 52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tadrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' patadruddahum patakuna minal zalimin. Di situ dikatakan wala tadrudil lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Janganlah kamu mengusir orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan Allah. Ma'alaika min hisabihim min syai'. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai'. Dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan kalian. Pahtaraddu patadrudakum patakuna minal zalimin, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang yang zalim. Jadi tidak ada alasan untuk mengusir mereka. Itulah yang dijelaskan. Nah, penyesalan orang kafir selalu terjadi pada hari kiamat. Di dalam Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hijr ayat 2 bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslimin. Jadi penyesalan atas perbuatan mereka karena mereka melihat akibat perbuatan mereka di dunia sehingga ingin menebus kekayaan yang dimiliki dunia. Dalam surah Az-Zumar ayat 47 dan 48 Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu labtadat bihi min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum min dunillahi ma lam yakunu yahtasibun. Sudah dikatakan walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu. Sekiranya orang-orang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya dan apa pula sebanyak itu besertanya labtadau bihi min su'il azabi yaumil qiyamah. Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan harta sebanyak itu dan dari siksaan yang amat buruk pada hari kiamat. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Tetapi kesempatan itu untuk menebus itu tidak ada. Walaupun ada tetap tertolak. Dalam surah Az-Zumar 48 Allah menjelaskan wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Jelas bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat dan mereka diliputi oleh pembalasan yang dahulu selalu mereka memperolok-oloknya. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan berupa kesyirikan, kemaksiatan menjadi kelihatan. Azab yang telah diperingatkan kepada malaikat dunia dan mereka melecehkannya. Ayat yang sama diulangi dalam surah
Jasiyat ayat surah 45 ayat 33 bunyinya wa badalahum sayyi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Telah nyata bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-oloknya. Az-Zariyat ayat 33. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Muntaha surah 60 ayat 4, Allah bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim wallazina amanu iz qalu liqaumihi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul qada wal baghda'u abada hatta yu'minu billahi wahdah illa al-qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sudah dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim, dan sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kehidupanmu bagimu pada Ibrahim. Wallazina ma'ahu, dan orang berserta dengan dia. Iz qalu liqaumihi, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul ghadah. Barakumul adawatuh, di situ kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan. Wal baghdau abada hatta yu'minu billahi wahdah, dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi kebencian kepada orang-orang kafir itu selama-lamanya sehingga mereka telah beriman. Kalau mereka belum iman, maka tetaplah kita benci kepadanya. Kecuali perkataan Ibrahim kepadanya, itu illa qaula Ibrahima. Apa katanya? Li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai', sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu, ya, dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah. Maka Ibrahim berdoa dia kepada Allah, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah, itulah firman ini menyatakan doa Nabi Ibrahim. Namun doa itu tetap tertolak. Kemudian firman-Nya, walau ruddu la'adu limanahu anhu wa innahum lakazibun. Sekiranya mereka kembali ke dunia, tentu mereka kembali kepada apa yang telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Itu dalam surah ayat 26 Al-An'am. Kemudian dijelaskan pada ayat Nisa 59, bismillah, dengan surah itu, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Katakan, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Jadi para pemimpin di antara kamu, ulil amri di antara kamu.
Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, itu sunnah. Jika kamu benar-benar orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dijelaskan juga pada surah An-Nisa ayat 91, dikatakan di situ, auzubillahi minasyaitonir rajim, satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam yaltafir fa illam yaltar wa fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa qaffu aydiyahum fahuzuhum waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Di situ dikatakan satajiduna akharina yuriduna ayya manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu biha. Kelak kamu akan dapati golongan-golongan lain yang bermaksud supaya mereka aman dari kamu dan dari kamu dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun kepadanya. Jadi mereka mengatakan beriman, mereka berpanut, tetapi diajak kecirikan, mereka mengikut kesyirikan. Fa ilam ta'zilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fahuzuhum waqtuluhum haitsu sakibtumuhum. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau mengungkapkan perlainan kepada kamu, tidak pula menahan mereka, tangan mereka dari memerangi kamu, maka tawanlah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Jadi orang-orang yang dimaksudkan itu, dia golongan yang tidak mau berdamai kepadamu, tidak menahan tangan mereka karena mau memerangimu, maka kalau ketemu tawanlah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Di situ diperintah tawan dahulu, kalau tidak mau baru dibunuh. Nah, kenapa? Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanun mubin. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh mundur menghadapi mereka kecuali karena taktik perang. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 62 Allah berfirman, summa yaruddu ilallahi maulahumul haqqa ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Situ dikatakan sumaruddu ilallahi maulahumul haqqa. Kemudian mereka hamba-hamba Allah itu dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka adalah milik Allah. Ini kejadian pada hari kiamat nanti. Semua akan kembali kepada Allah dan hukum yang berlaku itu adalah hukum Allah. Manusia tidak punya hak sedikit pun. Wa huwa asraul hasibin. Dialah pembuat perhitungan yang paling tepat. Maka di padang mahsyar itu mereka dikembalikan kepada Allah sebagai pelindung semuanya, pelindung sebenarnya. Semuanya mereka semua yang mereka ada-adakan telah lenyap. Itu mereka yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma asfalat wa ruddu ilallahi maulalahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Itu dikatakan hunalika tablu kullu nafsim ma asfalat. Sungguhnya di padang mahsyar itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu.
warudu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, kemudian lenyaplah apa yang dari mereka ada-adakan dahulu, itu lenyap semuanya. Dan kemudian di dalam surah Al-An'am Allah menjelaskan ayat 23, ayat menjelaskan summalam nakun fitnatun summa lam takun fitnatuhum illa angqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tiadalah fitnah di dalam mereka kecuali mereka mengatakan, demi Allah Tuhan kami tidaklah Tuhan kami tidaklah kami mendustakan, mempersekutukan Allah. Yang mereka katakan itu adalah kedustaan yang belaka. Kenapa? Mereka telah melihat apa-apa yang terjadi, sesembahannya hilang dan sebagainya, kekuatannya hilang, maka mereka mengatakan beriman kepada Allah. Tapi itu tidak diterima lagi karena sudah hari perhitungan. Dalam surah Al-Isra ayat 102 Allah berfirman, qala qad alimta ma anzala ulai illa rabbus samawati wal arbasair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura. Musa menjawab, laqad alimta ma anzala huwa haulai illa rabbus samawati wal ardi basair. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi dengan bukti yang nyata. Wa inni la uzunna ya fir'auna masbura. Sesungguhnya aku mengira kamu hai Fir'aun orang yang akan binasa. Kemudian dijelaskan surah An-Naml ayat 14. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wajahadu biha wastaiqon kaitonat ha ampusuhum zulman wa ulwa fanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Di situ dikatakan wajahadu biha wastaiqanat ha ampusahum zulman ulwa. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakininya. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Dalam surah Al-Ankabut dijelaskan di situ, wala ya'lamannallahu allazina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Nah, situ Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah mengetahui orang yang beriman dan mengetahui pula orang yang munafik. Itu Allah benar-benar mengetahui siapa yang beriman, siapa yang munafik. Itu tadi kenapa mereka dengan alasan mengaku beriman. Orang munafik mengaku beriman pada hari akhirat, padahal mereka sudah dihadapkan pada hari perhitungan. Dalam surah At-Tur ayat 15 Allah menjelaskan apa sihrun haza am antum la tubsirun. Apakah ini sihir atau kamu tidak melihat? Nah, itu dikatakan mereka membantah apa yang terjadi itu dikatakan sihir atau mereka tidak melihat. Dalam surah Az-Zumar ayat Allah menjelaskan 4 itu dikatakan sekiranya orang zalim mempunyai apa yang di langit dan bumi semuanya dan sebanyak itu ditambahkan lagi sebanyak itu, niscaya akan menembus dirinya dari siksaan yang amat buruk pada hari kiamat. Telah jelas bagi mereka azab dari Allah belum pernah mereka perkirakan. Itu ayat Az-Zumar 47 yang sudah dibacakan sebelumnya. Kemudian summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, itu wahyukan disampaikan berita kepada Muhammad tentang Nabi Ibrahim. Apa itu? Anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif
bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai agama yang hanif. Agama yang hanif dimaksudkan di sini adalah agama Islam, agama yang menunjukkan kepada keselamatan kita. Kemudian ayat 102 tadi sudah jelaskan tentang orang-orang Fir'aun. Fir'aun mengetahui sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tidaklah diturun mukjizat itu kecuali Tuhan yang memilih langit dan bumi sebagai bukti yang nyata. Akan tetapi sesungguhnya Fir'aun kamu mengira aku mengira kamu adalah orang yang akan binasa. Ini ada jawaban Nabi Musa terhadap Fir'aun yang mengatakan apa yang disampaikan Fir'aun bukti yang nyata adalah sebagai sihir-sihir saja. Itulah yang terjadi. Nah, mereka itu mengingkari kezaliman mereka, kena kesombongan mereka, padahal mereka meyakini kebenaran. Perhatikanlah apa yang terjadi kesudahan al-ayat di surah Al-An'am ayat 14 tadi sudah dikatakan. Kemudian Allah tahu siapa yang kafir, siapa yang beriman, itu tidak bisa dibohongi. Karena Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar kafir atau munafik. Kemudian kepada mereka yang kafir, yang tidak beriman, yang munafik itu Allah menyediakan tempat yang sangat bagus, yaitu apa? Hazihi jahannamul lati tukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Karena mereka mendustakan hari kiamat, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hal yang gaib, maka mereka dapat balasan neraka jahanam. Dan dikatakan kepada mereka di surah Tur ayat 14, hazihin narul lati kuntum biha tukazibun. Dikatakan inilah neraka yang dulu kamu selalu mendustakannya. Nah, itu yang terjadi. Dalam Al-An'am ayat 27 kita jelaskan situ walau taro iswukipu alan nar wa faqalu ya laitana nuraddun wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Jika kamu Muhammad melihat mereka dihadapkan kepada mereka, lalu mereka berkata, sekiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta kami menjadi orang beriman. Tentulah mereka telah melihat peristiwa yang mengharukan, peristiwa yang menakutkan pada hari kiamat, mereka baru nyesal. Jadi itulah mereka yakin setelah melihat dengan nyata apa yang akan mereka hadapi, barulah mereka baru beriman. Sedangkan dalam keimanan itu kita hanya meyakini sesuai apa yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kita karang jawabannya. Demikian apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita bacakan bersama, apa yang kita telahkan ini semoga memberi manfaat bagi kita dan membuat kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu kenapa kita dapat nikmati, memahami Al-Quran, membahas Al-Quran. Semoga kita termasuk orang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Semoga kita termasuk orang yang menang. Itu harapan kita semua. Demikian apa yang kita baca, kita kaji pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian harapan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun demikian apa yang saya bacakan ini ada kekeliruan, atas kekeliruannya kami mohon maaf karena itulah manusia, karena kekurangan kami atas menukil dari berbagai sumber, kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi